Halo, selamat datang kembali di Podais Podcast of Industrial Chemical Engineering. Saya Deko Prameswardhani dari Departemen Teknik Kimia Industri Angkatan 2025 yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Pada episode hari ini, kita akan membahas mengenai event yang dijalankan oleh mahasiswa Teknik Kimia Industri Angkatan 2023 dan 2024 mengenai short program atau pertukaran pelajar singkat di University Teknologi Petronas di Malaysia kemarin dengan mengikuti event GCO atau Global Community Outreach. Nah, untuk membahas topik-topik tersebut, kami juga kedatangan narasumber spesial yang akan membawakan pengalaman dan juga materi-materi yang cukup bagus. Oke, langsung saja kita langsung sambut ke materi kita yang luar biasa sekali. Halo semuanya. Boleh kenalan ke teman-teman di layar kaca, Mbak? Oke, boleh banget dong. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alexandra Jogisa. Aku dari Departemen Teknik Kimia Industri, mahasiswa angkatan 2024. Dan alhamdulillah, bulan Mei kemarin saya berkesempatan untuk menjadi delegasi atau representatif dari mahasiswa Departemen Teknik Kimia Industri untuk menjalankan program exchange atau short program di University Teknologi Petronas Malaysia di event Global Community Outreach. Oke Mbak, tadi kan sempat disinggung nih Mbak, Global Community Outreach. Sebenarnya apa sih Mbak itu Mbak? Oke, Global Community Outreach sendiri adalah salah satu program internasionalisasi dari ITS yang mana di Departemen Teknik Kimia Industri ini sendiri berkolaborasi dengan University Teknologi Petronas Malaysia. Di mana di sana ada event besarnya mereka yang mempunyai program yang namanya Energy for Me. Nah, Energy for Me itu apa sih? Nah, ini adalah main programnya dari program GCO itu sendiri. Yaitu Energy for Me adalah program yang dibuat oleh SPE Society of Petroleum Engineers, di mana program ini sudah dijalankan kurang lebih oleh 120 negara dan udah menjangkau sekitar 1,5 juta peserta atau siswa. Dan tentunya program ini sangat bagus dan nanti bakalan flourish deh gitu. Oke. Berarti program ini tuh sangat mengarah ke pengabdian masyarakat ya Mbak, apalagi lintas negara nih Mbak. Oke, jadi untuk kita di sana sendiri kan kita ke University Teknologi Petronas. Di mana sasaran kita itu bukan ke UTP-nya, tapi kita di sana sebagai penyedia fasilitas dan eventnya itu sudah menggait anak-anak beberapa sekolah dasar di Malaysia itu sendiri, di mana sasaran kita fasilitator yaitu di sekolah dasar itu. Makanya dari itu Energy for Me ini dirancang khusus sangat eksperiencif juga buat mereka gitu. Oh gitu Mbak. Jadi ini karena dari melibatkan juga teman-teman dari yang tingkat dasar juga di sekolah-sekolah di Malaysia Mbak. Nah, kegiatan apa sih yang mereka lakukan di sana Mbak? Terus modul-modul apa yang diajarkan? Kan tergolong energi dan perminyakan ini topik yang berat banget buat mereka nih. Oke, jadi apa aja sih yang sebenarnya dipelajari oleh mereka tuh sebenarnya ada 5 modul inti, yaitu ada mungkin aku mau jelasin per modul aja ya biar pemirsa juga tahu ya, biar kamu juga tahu. Jadi untuk modul yang pertama itu namanya ada ada core sampling, di mana core sampling ini yang pertama banget tuh ada exploring ship oil. Jadi tuh kita menyediakan beberapa material seperti plastisin, terus ada tanah, ada pasir, dan ada minyak, di mana kita mendidik mereka. Kita kan di sana sebagai mentor-tentor gitu ya, untuk beberapa kelompok yang sudah ditentukan oleh panitia di sana yang sudah dibagi. Jadi kita kayak mententori satu kelompok anak-anak itu. Kita mendidik di sana tentang untuk yang modul pertama ini lapisan-lapisan bumi. Jadi kita tuh ngasih tahu ke mereka bahwa lapisan bumi itu nggak cuma satu atau dua, tapi banyak banget. Jadi kita representatifkan melalui beberapa material itu kayak pasir, minyak, plastisin dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada core sampling. Nah, core sampling ini itu kita menggunakan material tambahan yaitu sedotan. Nah, sedotan ini buat apa sih? Jadi kita tuh bakalan naruh plastisin kayak bulat-bulat gitu bentuk dulu, dan kita menyembunyikan di antara jarnya itu. Kan jarnya tadi keisi sama beberapa material yang udah dirancang
saat di exploring tadi ya. Nah itu menyembunyikan beberapa plastisin kecil-kecil gitu. Nah plastisin kecil-kecil itu adalah representatif dari minyak itu sendiri. Jadi mereka diharapkan untuk memasukkan sedotan, dan siapapun yang dapat plastisinya duluan itu yang menang kayak gitu. Jadi beberapa modul emang dibuat kompetisi. Nah jadi kayak kita menunjukkan juga bahwa minyak itu nggak hanya berada di semua titik. Jadi kayak ada di beda-beda titik kan, dan kita juga harus perlu menebak kita industrial. Di industri juga kita kan harus menebak di mana titik yang ada minyaknya seperti itu. Maka dari itu dibuat sebuah kompetisi yang cukup ini ya, atraktif buat mereka juga. Terus yang modul ketiga itu ada getting the all out. Getting the all out itu yaitu bagaimana kita mengambil minyak untuk keluar. Nah, kita mempunyai dua material, yaitu material dengan viskositas yang berbeda ya untuk menjadi parameternya. Jadi yang pertama kita menggunakan pasta coklat, dan yang material kedua kita menggunakan Coca-Cola gitu, soda. Nah, jadi untuk cara permainannya sendiri, cara modulnya sendiri bekerja itu ada, kita merangkai sedotan sekitar 10. Nah, mereka itu nanti bakalan disuruh menyedot dari dua material yang berbeda itu. Tapi itu dibuat kompetisi. Jadi ada sesi 1, yang sesi 1 karena parameternya berbeda ya, karena parameternya viskositas yang berbeda, jadinya yang sesi 1 tuh kita menggunakan yang ringan dulu, yaitu menggunakan Coke. Jadi yang kalau misalnya kita nyedot kan lebih gampang ya, karena viskositasnya juga lebih rendah. Ya lebih encer juga. Jadi mereka tuh bakalan tahu nih, oh gampang gitu. Kalau misalnya nggak kental. Nah untuk sesi 2 nya sendiri itu pakai yang pasta coklat itu tadi. Soalnya itu kan viskositasnya cukup kental ya. Jadi mereka tuh diharapkan di sana bisa membandingkan bahwa di minyak itu juga, di minyak nantinya untuk pengambilannya sendiri tuh tidak hanya memiliki satu jenis viskositas, jadi pasti banyak di sana. Gitu. Terus yang modul keempat ini ada perforated well casing. Nah, perforated well casing ini sendiri itu yaitu kita menggunakan modul untuk mengetahui faktor permukaan. Jadi kita menggunakan sedotan lagi, tapi kita lubangin yang banyak dan ada yang nggak dilubangin seperti itu. Jadi nanti yang lubangnya banyak kan bakalan luas permukaannya makin gede kan ya, makin gede, di mana minyaknya bakalan lebih banyak diserap seperti itu. Yang mana nanti mereka bisa compare nih, berarti yang lubangnya cuma 1 bakalan dapat lebih dikit, tapi yang lubangnya lebih banyak berarti dapat yang lebih besar dan lebih banyak kayak gitu. Dan untuk modul yang terakhir nih yang cukup seru dan cukup lumayan lebih profesional, itu namanya EOR, Exchange Electric. Jadi tuh EOR sendiri tuh kita mendidik mereka bahwa teknologi terbarukan itu sangat dibutuhkan di industri perminyakan. Jadi kita menggunakan untuk materialnya sendiri, kita pakai soda kue dan cuka. Tahu nggak itu bakal jadi apa Deko sendiri? Kalau material sih pasti meletup ya, kayak iya. Percobaan yang gunung meletusin sih. Iya bener banget kayak gitu. Jadi kita menggunakan material seperti itu untuk menciptakan karbon dioksida kan ya. Nah karena itu menyambung menggunakan jar, dan di atasnya dikasih sedotan es pipe. Setelah kita mencampurkan soda kue dan cukanya, itu kan bakalan terproduksi karbon dioksida ya, yang mana nanti karbon dioksidanya itu akan mendorong minyak untuk keluar. Jadi di jar terakhirnya itu bakalan diisi oleh minyak. Kan nanti bakalan karbon dioksidanya kan transfer ya gitu ya, deliver kayak between a jar gitu. Maka dari itu nanti minyaknya yang paling terakhir ini bakal keluar yang di jar yang kosong kayak gitu. Nah mereka tuh pas yang modul itu benar-benar seneng banget ya, mungkin kayak beberapa dari mereka juga belum ada yang mendapatkan pelajaran itu ya, soalnya dari rentang usia juga bervariasi ya, ada yang kelas 3, kelas 4, kelas 2 gitu. Seperti itu sih. Oke, tadi kan teman-teman dari 3 dasar juga di Malaysia ini sangat tertarik ya Mbak, apalagi dengan modul-modul yang sangat aplikatif dengan material yang relatif sederhana. Jadi menurut Mbak, teman-teman di sana itu apakah sangat antusiasnya tuh sangat bagaimana Mbak? Teman-temannya ini SD atau? SD, oh teman-teman SD, yeah. Oke. Karena kita estimator dan tenter benar langsung berkontribusi dan melihat langsung berkolaborasi dengan mereka, kita pastinya lihat dong bagaimana reaksi mereka tuh benar sangat excited, dan mereka kayak
bener kayak rasa apa ya, curiosity-nya mereka tuh kayak tinggi gitu, kayak karena kita juga di Malaysia dan bahasa kita juga mirip, kadang kita ini sih mix language gitu between English and Indonesia, jadi kayak mereka kayak how can it be kak gitu, jadi kayak iya itu bisa, jadi kita kayak bener jelasin lagi, terus kayak kita juga nyuruh mereka untuk jelasin ulang juga mereka bisa, karena juga memang modul-modulnya juga beberapanya dikemas pakai kompetisi ya, jadi mereka tuh ada kayak rasa kompetitifnya juga gitu, kayak apa ya, kayak gak cuman mereka belajar tapi kayak mereka berusaha untuk membangun teamwork yang bagus. Oke, menarik banget ya Mbak kalau dari peserta. Tapi kalau dari Mas Mbak fasilitator di event ini, apakah bagaimana Mbak reaksinya setelah mengikuti ini? Apakah ada sesuatu yang baru dapat dari DCO ini Mbak? Oke, harusnya iya ya. Kita sudah mendapatkan something new yang banyak banget, dan juga this is maybe some of us is our first experience gitu. Jadi sebenarnya kayak buat aku sendiri aja ya, apa hal yang benar-benar keren banget menurut aku itu adalah itu kayak aku masih jadi kayak abdi masyarakat gitu, karena kita kayak nggak cuma belajar di sana, namun kita mencoba untuk berkontribusi secara langsung as social person ke mereka gitu. Jadi benar-benar kayak seru aja sih, karena kita juga tahunnya kayak kita juga tidak berkolaborasi dengan rentang usia yang hanya sekitar-kita aja, kayak event kita juga berkolaborasi sama anak-anak staffnya UTP sana, tapi kan kita juga langsung berkontribusi dengan adik-adik dari SD, jadi kita tahu nih kayak how education matters gitu, kayak mereka tuh edukasinya gimana, sekolahnya gimana, kan mereka kan juga cita-cita ya dikit ke kita, jadi juga sebagai apa ya, sebagai kayak juga. Iya gitu, kayak sesuatu yang baru buat kita gitu, ilmu baru juga yang bisa mungkin kita terapin di Indonesia seperti itu. Wah, ini jujur obrolannya daging banget nih Mbak. Iya, Saya pribadi jujur kalau misal ada kesempatan lagi, saya mau deh Mbak apply buat jadi Harus fasilitator. dong, iya harus banget, besok-besok ya nanti kalau ada langsung gas gitu. Mungkin kalau dari Mbak Alexa untuk saya dan teman-teman nih yang kedepannya juga akan dapat kesempatan dan juga tawaran untuk event-event tersebut, Mbak Alexa ada nggak sih pesan dan kesan untuk teman-teman untuk internasionalisasi Mbak, maaf? Oke, ada banget sih. Jadi untuk pesannya sendiri, karena nanti bakalan insya Allah dibuka ya untuk adik-adik juga, nanti kalian semua harus pada ningkatin international exposure kalian. Kenapa? Karena international exposure itu sangat penting. Jadi kita tuh gak cuman bisa lihat bagaimana sih POV, point of view dari Indonesia itu sendiri. Jadi kita bisa explore the world, like watching what if the words could be, kayak gitu. Jadi kayak bener bagaimana ilmu-ilmu yang di luar negeri itu juga bermanfaat bagi kita, yang mana bisa kita apply di Indonesia itu sendiri deh kok, kayak gitu. Dan mungkin pesannya ya itu sih, kayak banyak-banyakin ikut event-event internasional meskipun bukan dari ITS ataupun departemen kita sendiri, jadi bisa cari-cari tuh di luar kayak gitu. Oke, banyak banget itu. Banyak banget dong. Terus untuk mungkin kesannya ini lebih ke kesan event kemarin ya. Kesan event kemarin tuh menurut aku juga sangat bagus juga, karena improving our international exposure juga, dan harusnya harus ada terus sih sampai tahun-tahun depan gitu, karena memang krusial banget, daging banget ya event. Oke, wah seru karena pembahasan energi dan perminyakan ini sudah sangat dikupas tuntas nih sama Mbak Alexa nih Mbak. Jadi meskipun pembahasan seberat itu sebenarnya bisa dikemas dalam materi-materi yang sederhana seperti plastisin, sedotan, soda kue dan segala macamnya. Terima kasih banyak Mbak Alexa udah mau mampir untuk bahas dan juga sharing-sharing pengalamannya di Malaysia kemarin mengenai energi dan minyak, terus mentoring juga, dan semoga kedepannya kita juga banyak penerusnya ya Mbak. Amin, dari saya harus sih. Oke, buat teman-teman yang akan ikut dan tetap tertarik untuk topik-topik demikian, bisa terus pantengin episode berikutnya di sosmed kami. Jangan lupa subscribe dan juga follow Instagram, TikTok, dan seluruh sosmed kami. Oke, saya Diko Prameswaraldani dan saya Alexandra Gisa. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.